Ini artikel yang lucu. Kadang dunia ini lucu. Yang lantang berbicara membela Palestina disuruh diam. Yang memboikot dibilang merusak ekonomi. Di Indonesia, Bapak Nasruddin Umar selaku Menteri Agama mengatakan boikot produk yang terafiliasi Israel itu bukan solusi. Kata Menteri Agama yang tiba-tiba menjadi analis ekonom. Katanya kalau diboikot, pekerja di Indonesia itu bisa kehilangan pekerjaan. Bahkan disebut ribuan orang akan di PHK. Dan kalimat yang paling keras itu mengatakan di sana dibantai, di sini di PHK. Baik, itu menurut Bapak dari sudut pandang ekonomi. Tapi pertanyaannya simpel. Kalau seluruh dunia takut boikot karena ekonomi, lalu bagaimana cara rakyat tertindas itu melawan? Apakah penjajahan bisa berhenti hanya dengan doa? Tanpa tekanan? Berkaca dari Iran, negara yang kuat di bawah tekanan dunia, yang didalangi oleh Amerika dan Israel. Mereka negara berdaulat yang berpijak di atas tapak sendiri, dan bagaimana dia sekarang itu menjadi negara yang disegani oleh dunia, negara yang terhormat, dan negara yang berdaulat atas kemandiriannya. Dan saat ini pun di sisi lain, ada seorang ulama Sunni Sufi dunia, yaitu Imran Nazir Hussein, pernah mengingatkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa konflik di Timur Tengah itu bukan sekedar perang biasa, tapi itu adalah pertarungan geopolitik besar antara kekuatan global yang menentukan masa depan dunia. Dan disinilah ironinya itu muncul. Ada negara muslim yang sibuk saling nuduh sesat, tapi diam ketika Palestina dihancurkan. Ada yang sibuk memerangi sesama muslim, tapi tunduk pada kekuatan global. Saat dia punya kekuasaan untuk lebih mudah bertindak melawan dan menegakkan keadilan, tapi saat itu pula hatinya itu berubah mencintai kekuasaan dan begitu takut kehilangan akan kekuasaan dan jabatannya. Sehingga dia jadi bagian. Pertanyaannya sederhana. Kalau ekonomi lebih penting daripada keadilan, maka itu bukan kemanusiaan namanya. Maka jangan heran kalau penjajahan tetap hidup, karena penjajahan itu tidak hanya menang dengan senjata, tapi mereka juga menang ketika orang-orang yang tertindas mulai takut melawan dan bahkan mulai menjadi bagian. Ingat, jiwa kita itu merekam loh. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling paham agama, bukan juga siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berani berdiri ketika dunia memilih diam, siapa yang berani lantang demi keadilan, bukan diam dan menjadi bagian, takut kehilangan jabatan.